Tidak mencari keuntungan yang banyak, konsep bisnis ala Abdurrahman bin Auf. Memulai bisnis memang memberikan keuntungan yang besar bagi orang yang menjalankannya. Namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan upaya yang besar pula. Inilah yang membuat orang-orang mundur sebelum mencoba. Bahkan masih membayangkannya pun sudah takut rugi dan takut mengalami kegagalan. Apakah ketakutan semacam itu wajar terjadi? Tidak bisa dipungkiri jika memulai sebuah bisnis tidak semudah membalikkan tangan. Tidak semanis cerita-cerita orang sukses di luar sana. Ada banyak risiko yang perlu dipertimbangkan. Maka kamu perlu tahu dengan konsep Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sukses dalam berbisnis. Konsep bisnis Abdurrahman bin Auf berbeda dengan sebagian besar para pelaku usaha di zamannya. Dia bukan sekedar mencari untung semata, tapi keberkahan. Masa awal hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf diketahui hanya memiliki pakaian. Tapi 3 bulan kemudian, dia menjadi orang terkaya nomor 3 di Madinah. Bahkan, kapaknya pun terbuat dari emas. Berikut beberapa tips cara berbisnis ala Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, tidak cari keuntungan. Saya tidak mau mencari keuntungan yang banyak. Itulah kata-kata yang disampaikan Abdurrahman bin Auf ketika berbisnis. Abdurrahman bin Auf lebih memilih mendapatkan keuntungan yang sedikit ketika memulai berbisnis. Perlu diperhatikan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, menjual produk dengan harga murah dan keuntungan kecil, tapi berorientasi pada volume penjualan yang banyak. Jika dilakukan secara konsisten, maka pembisnis akan mendapatkan keuntungan yang besar dari perputaran produk dagangannya. 2. Transaksi tunai dan hindari kredit. Pembisnis sebaiknya memilih keuntungan kecil secara tunai, daripada keuntungan 1 juta dengan cara dicicil. Seperti halnya Abdurrahman bin Auf yang dikenal memiliki kecepatan dalam likuiditas, sebab perputaran uang penting untuk menjadikannya kembali sebagai modal untuk penambahan produk dagang berikutnya. Risiko harus menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan bagi pembisnis untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada transaksi kredit. Yang ketiga, kerjasama dan integritas. Integritas sendiri berarti mutu atau potensi yang bisa ditonjolkan seperti kewibawaan atau kejujuran. Abdurrahman bin Auf seperti diketahui pada awal hijrah ke Madinah tidak memiliki apapun kecuali pakaiannya. Kemudian, ia mengajak kerjasama dengan salah satu pemilik barang untuk mencarikannya pembeli dengan membawa produk dagangannya terlebih dahulu dan memberikan uang ketika sudah laku terjual. Dalam kurun waktu 1 bulan, Abdurrahman bin Auf mampu membuka kios di pasar. Hingga bisnisnya berlanjut ke bisnis properti. Ia melakukan kerjasama dengan pemilik lahan untuk membangun sebuah pasar baru, dengan perjanjian modal yang berasal darinya. Ini sistem kerjasama bagi hasil. Saat pasar selesai dibangun pun, mereka tidak menetapkan biaya sewa kios, melainkan pedagang boleh membayar seikhlasnya. Integritas inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mendapatkan kesuksesan dalam bisnisnya. Yang keempat, orientasi pasar. Kebutuhan dalam berbisnis, ia selalu mencoba memahami terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kejelian dalam melihat peluang inilah yang pada akhirnya ia memutuskan untuk membangun sebuah pasar baru. Yang kelima, cari berkah bukan cari untung. Prinsip ini yang menjadi pegangan teguh bagi Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Saat itu, ia memutuskan untuk membeli seluruh kurma busuk yang ada di Madinah. Kaum muslim saat itu sedang berjihad dengan ikut serta dalam perang Tabuk. Namun, dengan kejadian perang itu, mereka terlambat untuk memanen kurma di kebun mereka. Abdurrahman bin Auf yang melihat kondisi memutuskan untuk membeli semua kurma busuk yang terlambat panen di Madinah. Tujuannya untuk meringankan beban kerugian para petani kurma umat muslim. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Yaman yang mencari kurma busuk sebagai bahan obat-obatan. Hingga terjadi kesepakatan Abdurrahman bin Auf dengan utusan tersebut, di mana kurma busuk yang dibeli Abdurrahman bin Auf dengan harga normal sebelumnya dibayar oleh utusan Yaman tersebut dengan harga 10 kali lipat. Yang terakhir, barang berkualitas. Abdurrahman bin Auf selalu memastikan barang yang dijual memiliki kualitas baik. Jika ia mendapati kecacatan pada produk dagangannya, maka ia secara jujur menyampaikan kecacatan tersebut kepada calon pembelinya. Ia selalu jujur dalam berdagang dan menjamin segala dagangannya memiliki kualitas yang baik.
Ini akan menimbulkan rasa kepercayaan dari pembeli kepada penjualnya, sehingga menjadi kemudahan dalam proses pengembangan bisnis. Itulah cara bisnis dari sahabat Nabi yang memiliki kekayaan luar biasa. Semoga beliau bisa menjadi inspirasi bagi pembisnis saat ini yang tertarik untuk mencontoh Abdurrahman bin Auf. Manusia seringkali menginginkan perubahan besar, namun lupa untuk memperhatikan hal kecil. Padahal semua hal besar selalu dimulai dengan langkah kecil.